Oke, Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bay Channel. Lur, kita istiqomah berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pilih santai-santai dulu sambil melihat pemandangan, melanjutkan video saya yang kemarin, yang dimana bukan sempat sih, terputus dari menit ke berapa itu. Maaf saudaraku semuanya, ya toh. Mungkin ada gangguan, apa ya, nggak tahu sih, kok tiba-tiba hilang suaranya juga nggak tahu. Ya kita lanjut dulu. Yang video kemarin itu yang manusia satu itu, maksudnya apa, orang yang melampaui batas, yang mengganggu satwa penyakit ini dan melampaui batas, dan orang tersebut apa ya, semua makhluk apa ya, mengutuknya lur, seperti itu, mengutuknya. Bahkan yang nggak terima kan samping kanan kiri beliau yang menjaga beliau, ya kan. Itu lur. Juga ini perlu diketahui, alam empat unsur, apalagi beliau memiliki empat unsur itu, yaitu api, air, angin, dan tanah, ya toh. Semua unsur ada dalam diri beliau, dan juga orang yang tersebut yang melampaui batas, yang mengganggu beliau itu bukan mengalami hukuman atau secara langsung lur, bukan. Kalau secara langsung sih tiba-tiba sakit terus meninggal, mungkin terlalu enak, ya kan, mungkin terlalu enak bagi orang tersebut. Mungkin beberapa orang ini, musuhnya bukan hanya satu orang, beliau ini yang mengganggu beliau ini, yang melampaui batas gitu loh. Beberapa orang ini loh, gitu loh, bukan hanya satu atau dua orang sih. Karena kenapa kok enggak mengganggu beliau hingga luar batas? Karena ini juga menjadi ujian beliau, ya kan. Kalau beliau mengeluarkan isinya atau ilmunya secara apa ya, kemauan beliau itu nggak bisa keluar itu loh, nggak bisa langsung serta merta keluar langsung menyakiti orang, itu nggak bisa itu loh. Kalau ilmu beliau ini dalam keadaan tertentu saja atau petunjuk tertentu saja gitu loh, insya Allah seperti itu loh. Ya, yang mengganggu beliau ini mungkin ada beberapa orang, ya kan, nggak langsung, ya itu saya sebutkan tadi, juga bagi ujian beliau untuk melatih kesabaran menghadapi orang-orang zalim. Kan menurut sejarahnya kan seperti itu, ya kan. Sejarahnya beliau ini tak luput dari sebuah katakanlah Rasulullah kan pernah terkena sihir, ya kan. Nah, ini terulang gitu loh lur, terulang pada diri beliau seperti itu. Terulang, sejarah itu terulang, pernah disihir, terkena sihir seperti itu. Beliau itu mengalami hal demikian. Yang mengganggu mungkin kan lebih dari satu atau dua orang atau beberapa orang lah, katakanlah seperti itu, ya kan. Mengganggu beliau gitu loh. Jadi sejarah itu terulang pada diri beliau yang sekarang, saat ini, yang kehidupan ini gitu loh. Kalau mungkin langsung mati sih mungkin enakan atau, tapi mungkin oleh Allah diberikan kesempatan untuk orang tersebut bertobat, ya toh, bertobat, mengakui kesalahannya atau bagaimana, ya kan. Namanya juga beliau kan rasa apa ya, rasa kepemimpinan beliau ini yang kelak akan membantu semua orang. Tapi sifat manusia beliau ini terkadang nggak terima, ya kan, seperti itu. Karena terus diganggu, mungkin ya terus diganggu mungkin. Karena ini musuhnya
sama dengan yang terdahulu ya. Beliau juga mengalami sesuatu hal yang sama. Kan mungkin orang-orang terdekat beliau, kan musuh-musuh Rasulullah kan siapa lagi kalau bukan saudaranya sendiri, sanak saudara. Ya kan, paman-pamannya itu seperti itu contohnya. Ya kan. Kembali ke akibat orang tersebut yang mengganggu satrap ini adalah akan mengalami suatu penyakit misalkan, ya kan. Penyakit, entah penyakit apa, Allahu alam, mungkin seumpama ya toh. Penyakit ini terkadang mengerikan gitu loh. Bahkan penyakit tersebut nggak bisa disembuhkan oleh orang ataupun medis, kecuali insya Allah ya, kecuali loh ya, minta maaf kepada beliau saudara peningin, mungkin ini pendapat saya, atau ya hanya itu satu-satunya jalan mungkin ya toh. Ini nggak bisa disembuhkan, diobati oleh paranormal setinggi apapun nggak bisa. Terus dideteksi kena penyakit apa, sakit apa, nggak bisa, nggak ada yang tahu lur. Walaupun paranormal setinggi apapun, dan juga terkena orang atau disihir orang, itu juga nggak tahu. Orang memeriksa orang yang kena itu, kena azab lah katakanlah ya, kok kualat lah ya kan. Satrap ini diganggu atau ganggu ya rasakan sendiri ya toh, ya kan. Mungkin punya beliau ya juga satrap ini pribadi sendiri ya punya batasan kesabaran itu ya kan, sebagai manusianya itu muncul gitu loh. Maka kalau terus-terus saja mengganggu tapi beliau ingin mengeluarkan ilmu, beliau juga nggak bisa ya kan, karena suatu ujian terdahulu harus beliau jalani ya kan. Kan seperti itu lur. Oke, kembali orang tersebut yang kena dampaknya itu penyakitnya itu nggak bisa, dia ada yang nggak bisa disembuhkan, nggak bisa disembuhkan walaupun mungkin medis ataupun paranormal, terapi apapun, obat-obatan yang lain nggak mungkin bisa sembuh itu loh. Terus siapa tanda-tanda orang tersebutnya hancur, dalemannya yang hancur lur. Misalkan ini agak mengerikan lur. Saya ceritakan seperti ini mengerikan. Pertama-tama ya mungkin antara darah merah dan darah putih itu tercampur. Nah bayangkan. Terus limpanya hancur. Terus ginjalnya juga rusak, jantungnya bocor. Dan tulang-tulangnya ini seperti kropos, hancur itu loh. Dan mungkin orang tersebut ya mungkin akan dibawa ke rumah sakit kan nggak bisa ya, nggak bisa sembuhkan. Dan aroma akibat dari penghancuran dalam tubuh orang tersebut itu menimbulkan bau busuk loh, bayangkan ya kan, bau busuk. Sehingga biasanya kan pasien kan pulang paksa, ini mungkin ya dipulang paksa oleh dokternya karena mengganggu pasien yang lain karena aroma busuknya itu ya kan. Itu mengerikan loh. Nah, itu azab itu istilahnya, seperti itu, seperti Kemal Atatürk lah, insya Allah seperti itu, hampir sama ya Kemal Atatürk. Nah, presiden Turki yang bajingan itu ya kan, bangsat itu. Kalau belum tahu Kemal Atatürk ya monggo kalian buka di YouTube Kemal Atatürk itu di Turki. Terus dipulangkan oleh keluarganya dan sampai rumah juga berbau busuk, tetangga-tetangganya pun ikut protes gitu loh. Karena aroma busuknya ini menyebar luas ya toh. Nah, namanya juga bau busuk loh. Itu loh, mengerikan, itu azab. Aduh, saya nggak bisa membayangkan tuh, karena isi dalamannya itu, jeruannya tuh hancur semua, bahkan tulang belulangnya juga keropos, seperti keropos, langsung hancur itu tulang belulangnya. Mungkin nanah atau darah keluar dari mata dan hidungnya. Aduh ngeri lur. Aduh, kalau orang-orang seperti itu ya kan, ini bukan orang biasa yang diganggu ya kan. Satrap ini gitu, pemimpin akhir zaman yang nanti akan musuhnya berhadapan dengan Dajjal ya toh.
Oh iya Pak, bayangkan. Memang saat ini beliau belum bisa mengeluarkan apapun, belum bisa mengeluarkan ilmunya. Karena memang ya itu tadi harus menjalani ujian tersebut seperti dalam sejarahnya itu, ya kan? Mengerikan loh. Kenapa kok nggak, kok saya cerita seperti itu, saya juga nggak tahu kenapa.